Pengertian istisna. Istisna adalah akad jual beli antara pembeli atau musta'ni dan penjual atau sani. Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi penjual atau bank syariah untuk menyediakan barang pesanan atau masnu sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan penjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, ditangguhkan, atau secara tunai sampai jangka waktu tertentu. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Istisna dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama istisna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu pula yang disepakati antara pemesan dan pembuat. Yang kedua, istisna paralel, yaitu suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain yang dapat memenuhi barang yang dipesan pemesan. Landasan hukum akad istisna. Landasan hukum akad istisna yang pertama yaitu berasal dari Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian yang kedua dari Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Kemudian yang ketiga hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah serta dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Dan yang keempat, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 6/DSN-MUI/4/2000 tentang jual beli istisna. Rukun istisna ada 3. Yang pertama, pelaku terdiri atas pemesan atau mustasni dan penjual atau sani. Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Analisis transaksi pengakuan dan pengukuran istisna. Yang pertama yaitu akuntansi untuk penjual atau bank syariah sebagai penjual. Bagian pertama membahas tentang biaya perolehan istisna. Berdasarkan PSAK nomor 104 tahun 2016, biaya perolehan istisna terdiri menjadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan. Sedangkan biaya tidak langsung yaitu biaya overhead termasuk biaya akad dan biaya praakad. Biaya praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Namun jika akad tidak disepakati, biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Contohnya pada tanggal 1 Maret 2019, biaya praakad istisna sebesar Rp1.000.000, maka jurnal yang harus dibuat oleh entitas syariah tersebut adalah biaya praakad tangguhan sebesar Rp1.000.000 di debit, kemudian kas sebesar Rp1.000.000 di kredit. Jika akad istisna disepakati, entitas syariah tersebut akan membuat jurnal yaitu aset istisna dalam penyelesaian sebesar Rp1.000.000 di kredit, kemudian biaya praakad tangguhan sebesar Rp1.000.000 di kredit. Jika akad istisna tidak disepakati, maka jurnal yang akan dibuat oleh entitas tersebut adalah beban lain-lain sebesar Rp1.000.000 di debit, kemudian biaya praakad tangguhan sebesar Rp1.000.000 di kredit. Biaya perolehan istisna yang terjadi selama periode laporan keuangan diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat terjadinya.
Sementara itu, beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istisna. Jurnal yang dibuat oleh entitas produsen untuk mencatat biaya perolehan istisna adalah aset istisna dalam penyelesaian sebesar biaya perolehan istisna tersebut di debit, kemudian kas sebesar biaya perolehan istisna di kredit.